Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, Oh, selamat malam. Ya, damai sejahtera El bagi Shaddai. kamu sekalian ya. Itu yang Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya dan kepada siapapun yang mendengar melalui pemberitaan mereka. Ya, kita adalah orang-orang yang mendengar melalui pemberitaan para rasul ya. Dan itu dipelihara oleh Allah sendiri, Saudara. Itu dipelihara oleh Allah yang membuat segala sesuatunya ini dalam rancangannya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ada Kristus yang dikaruniakan. Ini adalah pengantara, namanya pengantara. Tetapi kita sedang menantikan Kristus datang kembali. Ya, dan datang katanya dari mana, Saudara? Dari surga. Nah, menjadi kesukaan buat saya dan saudara. Karena rupanya damai sejahtera atau shalom di dunia ini nggak cukup ya. Tidak cukup. Buktinya kita mengeluh dalam hidup. Kita merasakan tekanan yang berat dalam hidup. Ya, 1 Korintus 5 ayat 5, 1 Korintus 15 ayat 5 ya. Ya, ayat 3, 4, 5 itu ya. Kita merasakan beban yang berat ya. Beban yang berat. Roma 8 kita mengeluh dalam dalam hati. Ya, orang-orang yang punya karunia sulung roh mengeluh dalam hati. Jadi kita harus terus-menerus haus dan lapar akan kebenaran supaya kita dipuaskan. Hanya itu jalan satu-satunya. Di luar itu kita nggak punya solusi lain gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, uh, saya rindu untuk memberikan kita perspektif yang menyeluruh gitu, yang menyeluruh mengenai perjalanan ini. Tadi katanya Yanti lihat penglihatan jalan panjang ya, atau lorong yang panjang. Perjalanan ini memang panjang. Ya, suaranya juga panjang. Jalan Bapak. Jalan ya, jalan yang panjang. Ya, kados ya. Jadi perjalanan itu panjang, wah, apalagi panjang. Ya, kapan sampainya gitu ya. Sudah melelahkan, punya beban berat, kapan sampainya. Nah, di tengah-tengah keadaan begitu, saudara dan saya perlu shalom, damai sejahtera. Ya, saudara dan saya perlu pengharapan. Gitu. Saudara dan saya perlu uh, janji. Saudara, ya, kalau saudara kalau saudara tidak mengetahui janjinya Allah itu sulit sekali untuk bertahan, saudara. Ya, ya. Nah, Allah yang begitu besar kasihnya kepada kita, ya. Allah yang begitu besar kasihnya kepada dunia ini, ya. Dan secara khusus gitu ya, secara khusus kasihnya itu uh, diikat oleh perjanjian karena melalui anaknya yang dia karuniakan itu ada perjanjian yang diikat dengan darah. Itu luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Hanya beberapa orang yang ya hamba-hamba Tuhan tidak berani mengklaim, tapi saya dari awal kan selalu bilang bahwa adalah rencana Bapak. Nah, rencana Bapak, ya saudara ya, bahwa saya dan saudara itu akan pulang dengan dijemput ya oleh Yesus sendiri, saudara ya, dan tidak akan mengalami uh, penghakiman. Ya.
sejak dari awal ya, sejak dari awal saya tayang di ya di ya di apa uh, di ini ya, The Evangelist. di publik lah ya, publik gitu ya, melalui evangelist. Dan saya terus diberikan pewahyuan saudara untuk benar-benar diperlihatkan bahwa memang tidak ya, dan itu jalannya benar-benar jalan yang didesain oleh Tuhan ya. Maaf, saya ulang saudara ya, yang didesain oleh Bapa ya, yang didesain oleh Bapa. Nah, saudara mulai sekarang harus sangat mahir memilih kata-kata ketika saudara bicara Bapa, bicara Tuhan. Nah, itu harus ya, harus harus sudah tahu, karena kan Yesus bilang berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, sedikit intermezzo di situ saudara ya. Kita tadi bicara mengenai bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ada Allah ya saudara ya, yang mengaruniakan anaknya. Jadi ada anaknya. Kita harus mengenal ini dengan baik supaya kita semakin nih saudara ya. Kalau kita ingin pulang ya, kita pasti harus benar-benar sudah dekat dengan orang atau pribadi di mana kita mau pulang gitu. Sejak di bumi ini. Nah, artinya kita memang harus memiliki pengenalan. Nah, pengenalan ini kita harus bangun. Tidak, kalau mau, saudara alami nggak kalau berdoa, apa ya? Tuhan, Bapa, apa ya? mau di depannya apa? Dulu saya pernah mengalami keadaan begitu. Ya, apa ya di depannya apa dulu ya gitu ya. Saudara, ya, atau mau ngucap gitu ya udah sama aja gitu ya. Nah, itu pasti penting saudara ya. Ketika saudara kemudian memang akan berlabuh ke satu kota ya, tanah air. Ya, tempat yang benar-benar Bapak mau setiap orang ya, setiap orang yang dikasihinya dan mengasihinya ya, epitomia ya, epiginosko sorry ya, epiginosko ya. Jadi menarik ada kata ginosko dan epiginosko. Nah, epiginosko ini saudara ya, itu benar-benar pengenalan yang tertinggi gitu. Pasti kita yang ingin pulang, kita harus benar-benar mengenal dengan siapa, ke tempat kemana kita mau pulang gitu. Apalagi saudara ya, kalau kita harus dijemput gitu. Nah, itu saudara penting sekali. Nah, sejak dari sini di bumi ini kita harus juga paham, oh ya, saya harus berseru kepada siapa gitu. Ya. Ini jelas-jelas ini malam hari ini saya menjelaskan diagram ini dari sisi pandang yang lain, dan saudara ini baru, saudara perhatikan. Kalau menjelaskan dengan cara malam hari ini akan berbeda, diagramnya sama ya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat diagram ini kan, di sini ada kerajaan Bapa, ada rumah Bapa. Di sini ada kerajaan Kristus, di mana Kristus yang memimpin setiap orang menjadi muridnya. Gitu. Kemudian ada Roh Kudus. Nah, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah akan dunia ini, Bapa dan Allah gimana ya? Gitu. Kita harus tahu kan, ya, mengaruniakan anaknya. Nah, saya rindu saudara kita belajar supaya pengenalan kita secara pribadi itu akan membangun bukan hanya hubungan tapi pergaulan gitu. Bergaul. Dan kalau saudara bergaul dengan Tuhan,
pasti saudara tidak dibelenggu oleh kekhawatiran. Saudara bisa uji. Saudara kalau bergaul karib dengan Bapa, gitu ya, maka saudara tidak akan bisa dibelenggu oleh ketakutan. Gitu. Tidak bisa dibelenggu oleh kegelisahan. Karena apa? Karena pergaulan yang karib dengan dia itu akan mendatangkan apa, saudara? Firman itu, ya, firman dari Allah itu akan menguasai pikiran dan perasaan. Nah, pada saat kita khawatir, gelisah, takut, itu kan sebenarnya satu tindakan yang lahir dari apa yang menguasai pikiran dan perasaan kita. Kita harus tahu rumusan itu. Jadi, ada manusia batinnya saya dan saudara yang benar-benar mengerti dan paham ini, sehingga bagian manusia saudara yang lain itu bisa disiasati secara demikian. Wah, itu luar biasa. Nah, instrumen itu Allah siapkan itu. Nanti saya akan ini ya, jelaskan saudara ya, bahwa Allah itu ya memberi kita benih ilahi. Nah, benih namanya benih, saudara ya. Benih, saudara, kalau apa, saudara ya? Benih sawi ya, benih sawi bisa dimakan nggak, saudara? Benih sawi. Misalnya gitu ya. Artinya belum jadi ya. Jadi ini benih ilahi. Nah, benih ilahi ini harus terus-menerus mengalami pembaharuannya atau perubahannya atau pertumbuhannya, gitu ya, untuk menjadi kodrat ilahi. Untuk menjadi kodrat ilahi. Jadi kelihatan bahwa ada sesuatu yang akan mengalami proses di dalam ketika kita sudah menerima kasih Allah di dalam diri kita, yaitu kasih karunia-Nya, gitu, yaitu anugerahnya. Benih. Benih ini belum bisa apa-apa. Ya, saya jadi katakan begini, apakah dari benih ini akan dijemput kalau orang yang punya benih? Nah, ini sudah. Mungkin nggak ya punya benih ilahi ikut dalam kloter jemputan? Itu jadi pertanyaan, kan? Nah, ya. Jadi ini yang kita mau bahas malam hari. Terus kalau misalnya benih ilahi ini dalam pertumbuhannya, itu bagaimana hasil-hasilnya? Bagaimana orang memberi respon terhadap benih ilahi ini? Nah, firman Tuhan mencatat, saudara ya, bahwa kuasa ilahinya, ya, kuasa ilahinya itu memberikan kita segala sesuatu yang mampu membuat benih ini jadi kodrat, saudara. Kuasa ilahi. Nah, yang menarik adalah kuasa ilahi ini menuntun kita, ya, memberikan kita segala sesuatu untuk dapat hidup saleh. Jadi ada istilah hidup saleh, ya. Nah, hidup saleh ini pasti tercermin dari perbuatan. Nah, perbuatan masing-masing orang satu hari nanti akan diuji. Saudara bisa tangkap ya? Jadi dari benih ilahi ini harus diharapkan oleh Bapa untuk memiliki kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi ini adalah satu kodrat ilahi ini itu adalah, saudara ya, tidak mistik, tapi kodrat ilahi ini itu adalah satu keadaan yang dapat memperoleh bagian dalam kekudusannya Bapa. Gitu. Itu yang namanya berkodrat ilahi. Jadi kodrat ilahi rupanya kaitannya dengan kekudusannya Bapa. Gitu. Nah, makanya ya ada hubungannya dengan hidup saleh. Hidup saleh ini nyata dalam perbuatan. Masing-masing perbuatan pasti akan diuji. Diujinya dengan apa, saudara? Diuji dengan api. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti orang yang memiliki
yang mendapat bagian dalam kodrat ilahi, jadi mendapat bagian dalam kodrat ilahi dan memperoleh bagian di dalam atau memperoleh bagian dalam kekudusannya Bapa dari perjalanan hidupnya, itu akan mengalami kemuliaan. Dan kemuliaan ini akan sungguh-sungguh nyata ketika anak manusia, Yesus, atau Tuhan, nah itu sama semua, tidak? Anak manusia, Yesus, atau Tuhan, Kristus itu turun dari surga. Itu yang disebut di 1 Tesalonika 4 ya, ayat 16-17 ya. Tuhan turun dari surga. Yesus turun dari surga. Ya. Anak manusia turun dari surga bersama dengan malaikatnya. Maka katanya apa? Apabila Kristus itu yang adalah hidup kita, jadi hidup kita, ya, menyatakan diri kelak dalam kemuliaannya, maka kita akan juga menyatakan diri di dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, Roma 8 ayat 1 itu bahwa demikianlah orang yang uh, ada di dalam Kristus, ya, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Itu maksudnya adalah orang yang benar-benar memiliki kodrat ilahi, yang memperoleh bagian dalam kodrat ilahi, yang memperoleh bagian dalam kekudusannya Bapa. Karena kalau memperoleh bagian dalam kekudusan Bapa, maka dia akan dimuliakan ketika Kristus datang dalam kemuliaannya. Nah, yang dimuliakan pada saat Kristus datang dalam kemuliaannya itu akan terangkat. Nah, dia akan terangkat. Dia akan terangkat memakai dalam sekejap diberi tubuh yang mulia. Jadi Bapak merancang ini, cerita ini saudara, ya, skenario ini, ya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, itu janji yang kemudian digenapi, ya. Dan janji itu sesungguhnya untuk mengantar ya pada janji yang sejati loh saudara. Janji yang sejati itu adalah Allah, yaitu Bapa. Nah, kita baca dulu itu ya. Allah, yaitu Bapa, itu menjadi Allah mereka, ya, dan mereka itu menjadi anaknya. Itu adalah tujuan akhir, ya. Mereka semua ada di kemah Allah yang mulia itu, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi Bapa merancang, ya, rencana ini saudara, ya. Ini yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 kan, ya. Supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dikatakan tidak binasa saudara, ngapain dihakimi gitu atau diadili? Yang percaya tidak akan binasa gitu. Nah, pengadilan ini itu sebenarnya saudara ya, pengadilan ya. Pengadilan ini itu saudara ya. Itu, dan saudara ingat ya. Nah, ini. Jadi mengaruniakan anaknya, saudara. Ya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bahas ini kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba bandingkan dengan 1 Yohanes 5:12. Dan inilah kesaksian itu. Apa? Allah telah mengurniakan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, saya tambah satu ayat ya. 1 Yohanes 1.
8. Ah, ini. Tapi, saudara, makanya dikatakan, kalau kamu tahu pengajaran ini, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan. Wah, ini langsung langsung kehilangan apa yang telah kami kerjakan, ya, mengenai pengajaran, supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus memiliki anak, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan itu bicara mengenai hidup kekal. Dan itu bicara mengenai tidak binasa. Amin ya. Ya, jadi miliki anak, ya, tinggal di dalam anak, memiliki hidup yang kekal. Nah, itu Bapa yang satu itu. Nah, saudara, jadi di sini ada kelihatan ya, saudara bisa lihat sesuatu. Nah, mari kita baca beberapa ayat ini supaya memberi pencerahan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja. Jadi nama Allah kita siapa, saudara? Ya Bapa. Israel menyebut Allah itu Yahweh. Ya, namanya Yahweh. Ya. Dalam perjanjian baru Allah itu namanya Bapa. Panggillah dia Bapa. Ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dan apa? Satu Tuhan. Ya, ini sederhana sekali, saudara ya. Ini sederhana. Ini semua benar-benar very obvious ya. Sangat kelihatan terang ya. Sangat terang ya. Allah itu namanya Bapa. Tuhan itu namanya Yesus Kristus ya. Kita lanjut ya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti siapa? Bapa membangkitkan Yesus ya, membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kisah 2 ayat 36. Dan seluruh kaum Israel harus tahu yang pasti bahwa apa? Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kita nyambung ya, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, konsisten ya, Tuhan itu namanya Yesus, oke? Okay? Dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, sama dengan yang di atas tadi ya. Allah yang membangkitkan Tuhan ya. Allah yang telah membangkitkan Yesus. Oke. Okay? Yohanes 6 ayat 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu," oke. Okay, konsisten ya, nama Allah itu Bapa ya. "Kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dia." Jadi Allah yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus, atau Allah yang mengutus Yesus ya. Nah, ini terakhir. Coba saudara, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Tuhan kita. Oke. Jadi saya mau memberikan kita satu nanti teman-teman bisa baca ulang, ada rekamannya ya di YouTube. Bahwa ada kerajaan Bapa. Dan Bapa
yaitu Allah kita itu mengutus Yesus yang adalah Tuhan kita. Nah, jadi saudara kalau kemudian di apa ini ya, teman-teman yang lain gitu ya, yang kemudian bilang siapa Allahmu, siapa Tuhanmu, begitu kan? Bagi mereka Allah dan Tuhan itu sama. Bagi orang Kristen itu Allah dan Tuhan itu jelas-jelas tadi kelihatannya. Nah, saya tidak mau membahas dari sisi yang lain kecuali yang membangkitkan iman kita ya, yaitu ini saudara. Bahwa jadi kita akan pulang ke rumah Bapa. Yohanes 14 ya. Kita pulang ke rumah Bapa. Ya. Dan itu adalah kerajaannya Bapa. Nah, satu hari nanti ya, Yesus ya yang diutus oleh Bapa itu akan menyerahkan kerajaannya kepada Bapanya. Gitu. Ya. Menyerahkan kerajaannya kepada Bapanya. Nah, saudara dan saya kalau mau sampai ke rumah Bapa hanya satu jalannya kan, melalui kerajaannya Yesus, melalui kerajaannya Kristus. Nah, makanya Kolose 3, ini saudara ya, Kolose 3 memberi kita pemahaman itu. Kalau kita tahu itu, kita akan pulang ke rumah Bapa. Kolose 3 ayat 1 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, kalau hidup kita ini fokus untuk pulang ke rumah Bapa, maka hal yang benar-benar kita harus lakukan adalah carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Itu saudara. Dia ada di mana saudara Kristus ada? Dia sedang duduk di sebelah kanan Allah. Allah ini siapa? Iya, Bapa. Oke. Nah, tidak hanya mencari perkara itu, tapi pikirkanlah perkara itu. Wah, kan gitu. Ya. Pikirkanlah perkara itu. Ya. Sampai disambung ini loh, bukan yang di bumi. Karena dengan memikir-mikirkan perkara itu, saudara ya, bukan yang di bumi, ya. Kenapa bukan yang di bumi? Karena kan kamu telah mati gitu. Ya. Kenapa bukan yang di bumi? Karena kamu harusnya sudah mati. Yang dibahas di Roma 6 ayat 11 ya. Roma 6 ayat 11, saudara ingat? Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati. Gitu. Jadi jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada kelaliman gitu. Tapi serahkan kepada kebenaran ya, menjadi senjata kebenaran ya. Karena kamu telah mati, jangan pikirkan yang di bumi, tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Supaya apa, saudara? Supaya hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus. Supaya hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus. Kalau hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, maka tadi apa? Gimana tadi? Maka kamu memiliki anak. Ya, kamu memiliki anak. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ya. Yaitu kalau hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini memang luar biasa. Nah, makanya kita memang tidak bisa kemana-mana. Makanya Roma 8 ayat 1, kalau saudara mau dan bersukacita sekali untuk berkata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, caranya cuma satu. Harus hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Cara paling yakin bahwa hidup kita itu ada di dalam Kristus, gimana saudara? Kalau hidup saudara
tersembunyi bersama dengan Kristus. Itu luar biasa statement Kolose 3 ayat 3 itu. Kalau kita benar-benar mau yakin bahwa hidup kita itu ada di dalam, apalagi ada orang bilang Filipi Kolose 2 ya, berakar di dalam Kristus. Itu adalah tidak harus tersembunyi di dalam Kristus. Ini saya mau memframing pikiran saya dan saudara, ya, bahwa ada jalan pulang yang Bapak itu rancang, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita udah bahas itu kan, dan bukan rancangan kecelakaan. Not the thoughts of evil, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang mengalami murka Allah, gitu. Jadi bagi kita sangat jelas, saudara. Rancangan kecelakaan itu adalah rancangan yang mengalami murka Allah. Dan murka Allah itu, saudara, saya sudah jelaskan kan, itu bicara mengenai cawan murka Allah yang akan ditumpahkan ke orang-orang yang ada di bumi, katanya. Makanya Kolose 3 ayat 2 katakan tadi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena yang memiliki pikiran yang di bumi pasti akan mengalami itu yang namanya murka Allah itu, atau malapetaka cawan murka Allah. Ya, jadi di dalam Kristus ini ada jalan, ya, untuk sampai ke rumah Bapa. Ya, nah, perjalanan ini, wah, kalau kita lihat dari diagram ini ya, perjalanan ini tidak mudah. Ya, perjalanan ini tidak mudah. Makanya Bapa memberi jaminan. Janji Bapa itu memberi Roh Kudus jadi jaminan. Yang menarik, saya sudah jelaskan pertemuan terakhir ya, bahwa jaminan ini arabon ya, itu artinya uang muka, down payment. Ya, uang muka, down payment. Jadi kita harus bayar cicilannya supaya jadi milik. Nah, saudara, ada yang bisa baca Efesus 1 ayat 14? Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Menarik ya. Jadi Roh Kudus ini jaminan, arabon, uang muka, pledge. Jadi tapi artinya ada cicilannya harus dibayarkan, dilunasi, supaya kita menjadi milik Allah. Supaya kita menjadi milik Allah. Supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa, dimuliakan bersama dengan Kristus. Supaya kita dapat memperoleh bagian di dalam kodrat ilahi. Ini. Bagian dalam kodrat, jadi bagian dalam kekudusan Allah atau kodrat ilahi. Ada proses perjalanan yang kita harus lewati. Ya, ini yang saya bilang tadi, ada benih ilahi oleh kuasa ilahi untuk memiliki kodrat ilahi. Jadi Bapa memenuhi janjinya untuk memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Gitu, ya. Roh Kudus jadi jaminan untuk kita dapat melintas, gitu, saudara, ya, melintas dengan sukacita ke rumah Bapa, ya. Nah, makanya firman Tuhan di 1 Korintus ya,
di 1 Korintus 3 ayat 11 dan 13 berkata begini memang. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Nggak ada. Daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ikutin ya. Sebelum kita jalan ke situ ya, saya ulang yang awal tadi ya. Jadi karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya, gitu ya. Supaya barang siapa yang percaya itu tidak binasa. Jadi targetnya targetnya Allah yang namanya adalah Bapa. Saya ulang ya. Jadi targetnya Allah yang namanya adalah Bapa, tidak ada yang binasa. Nah, caranya adalah yang percaya di dalam anaknya. Oke? Gitu. Maksudnya apa, Pak? Oh, yang memiliki anak tadi ya. Memiliki anak. Tidak binasa. Memiliki anak tidak binasa maksudnya apa? Memiliki anak memiliki hidup yang kekal. Nah, memiliki anak ini sejauh apa ya memiliki anak ini? Harus sejauh apa memiliki anak? Rupanya harus sampai tersembunyi bersama dengan anak bagi Allah. Tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, bagaimana caranya itu? Caranya adalah carilah perkara di mana Kristus itu ada. Ya, bahkan pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, makanya ya pasti sesuatu gitu ya kalau orang berani kemudian dengan hasrat dan gairah kuat berkata, "Bawaku pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Yesus Kristus Tuhanku, Rajaku." Ya, Tuhan atau Raja, mana aja ya. Oke. Jadi pasti berbeda kan? Pasti kalau apa? Kalau dia benar-benar memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kenapa bukan yang di bumi? Karena kamu telah mati harusnya. Ya. Roma 6 ayat 11. Demikianlah kamu memandangnya, kamu telah mati. Ya. Harusnya pikirkan perkara yang di atas. Supaya apa? Supaya kamu itu dapat tersembunyi bersama dengan Kristus. Itu artinya apa? Pasti tenggelam di dalam Kristus. Pasti apa, saudara? Nah, kalau tersembunyi bersama dengan Kristus, maka kalau Kristus datang, Tuhan turun dari surga, maka kamu, kalau hidupmu itu bersama dengan Kristus atau tersembunyi bersama dengan Kristus, itu kamu akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Diundang, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin. Ya, Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Berbahagialah kamu yang diundang ke perjamuan kawin. Ya, pesta perkawinan anak domba. Ya, saya jadi selalu ingat tuh ya, anak manusia, anak Allah jadi anak manusia dan jadi anak domba. Karena tahta di sana, kalau di dalam kitab Wahyu pasal 22 itu, saudara ya, ayat 1 dan 3 dikatakan ada tahta Allah dan ada tahta anak domba. Saudara, ya. Jadi dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus, dialah Yesus itu yang juga adalah anak domba, ya. Nah, jadi hanya ya kalau kita tersembunyi di dalam Kristus. Nah, saudara, apa nih yang dimaksud dengan kita tersembunyi di dalam Kristus? Bagi Allah. Wah, ini kata-katanya kalau saudara perhatikan ya. Tersembunyi ya
hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam Allah, ya. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Wah, artinya ini menarik kan, saudara? Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya benar-benar seperti di 1 Petrus 2 ayat 21, ya. Kita benar-benar harus mengikuti jejaknya, saudara, ya. Saya cari di sini ada nggak, tadi saya catat ya. Kayaknya nggak ada ya. Ada sih, harusnya ada. Ya. 2 Petrus 1 Petrus 2 ayat 21. Ini ya. 1 Petrus 2, ya. Ya, makanya sebab untuk itulah kamu dipanggil, ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Jadi tersembunyi di dalam Kristus, ya. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wah, itu kata-kata itu menarik sekali, saudara. Artinya apa? Itu mirip, ingat ya, Roma 8 ayat 17 ya. Siapa yang hafal Roma 8 17? Ya. Saya potong yang bagian tengah ya. Yaitu jika kita, ya. Nah, ini ya, itu bagus dibaca. Ada di situ ada kata bersama-sama soalnya. Ya. Wah, itu bagus. Sebentar ya. Kita baca sama-sama itu. Itu bagus ya. Roma 8 ayat 17. Silakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tersembunyi bersama dengan Kristus. Terus ada menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Menarik ya? Jadi, ini luar biasa, saudara. Jadi, Bapa itu mengaruniakan anaknya itu luar biasa. Supaya kita itu benar-benar bisa bersama dengan Bapa selama-lamanya. Gitu. Nah, melalui apa? Melalui mengikuti jejaknya Kristus. Ya. Nah, ya, makanya kita masuk ke bagian yang kedua ini, ya. Ya, bahwa memang tidak ada dasar lain, ya, daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang, what is the problem? Apa yang menjadi petualangannya, perjalanannya? Apa yang menjadi perjalanannya buat orang-orang yang dipanggil, ya? Tadi bicara pakai kata itu ya. Mana tadi? Yang dipanggil, ya. Kamu yang dipanggil. Ya, kamu yang dipanggil. Nah, apa nih perjalanannya? Nah, ya, saudara, di sini dikatakan di atasnya itu entahlah orang membangun di atas dasar itu. Jadi dasarnya pasti Kristus, ya. Di atas dasar ini dengan emas, ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, setiap benih ilahi itu akan diuji. Pekerjaan orang-orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia
akan nampak dengan api. Maksudnya, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. 2 Tesalonika 1 ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Keadaannya memang begitu seperti yang saya cerita di awal tadi. Dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari sorga menyatakan dirinya. Hari Tuhan. Tuhan Yesus dari sorga menyatakan dirinya. Bersama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala. Diuji dengan api, dalam api yang menyalanya. Ya. Nah, dilanjutkan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ada istilah tahan uji jadi keluar ya, ia akan mendapat upah. Di sini dikatakan tadi, tadi terhapus. Nih, ya. Oke. Saya harus ini ya, teman-temannya, ketik ulang. Ini penting, 1 Yohanes. Oh, ini masih tersimpan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi, pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Yang dibangun di atas dasar itu yaitu Yesus Kristus. Dan itu akan nampak dengan api, yaitu diuji dengan api. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri di dalam api yang menyala-nyala. Pekerjaan itu yang dibangun orang itu, ya, kalau tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, ya, kalau tahan uji, dia akan mendapat upah. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya. Mendapat upah. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup kita nih, apa ini yang kita bangun sebenarnya, Mas Perak Batin? Nah, saudara, ada beberapa ayat, ada 3 bagian ayat, ini pernah saya jelaskan gitu ya, mengenai ujian. Ujian apa ya? Ujian apa ini sebenarnya? Ini tertukar tapi nggak apa-apa. Nah, lihat ya, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi makanya kita harus melihatnya sebagai suatu kebahagiaan mengenai hal ini. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Jadi rupanya bicara mengenai ujian terhadap iman. Ya, itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi nyambung ya, bahwa memang rupanya ujian terhadap iman, ya, suatu kebahagiaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau Petrus katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
Petrus bilang, bergembiralah. Ya, sama nih ya, berbagai-bagai pencobaan. Lebih clear kalau di Petrus ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Oh, ujian iman ini untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa, saudara? Dengan api, ya, nyambung ya, dengan api, ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu sama ya, hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak dengan api, yaitu diuji oleh api. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang dari dalam surga menyatakan dirinya. Di dalam api yang menyala-nyala. Sehingga yang dibangun orang itu, pekerjaan yang dibangun seseorang yang tahan uji itu, ia akan mendapatkan upah. Itu juga yang dijelaskan di Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah. Wah, saudara ya, 3 kata yang dipakai yang menarik sekali. Dibilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini gradasinya udah benar nih, saudara. Yang kedua apa dibilang? Bukan hanya anggap sebagai kebahagiaan. Kan orang bilang, anggaplah sebagai kebahagiaan. Seolah-olah di luar cerah, di dalam gelap. Anggaplah. Tapi ini nggak bilang, bergembiralah. Kalau bergembira nggak ada orangnya. Saudara bisa bergembira di luar, gembira di dalam. Itu hampir sulit. Nah, kalau di Roma ini lebih tegas. Dia katakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Bermegah. Jadi kalau kamu itu jadi saya ingat yang postingan kemarin ya, kalau kamu dicaci maki karena aku, dicela, bermegah. Bukan hanya anggap kebahagiaan, bukan hanya bergembira, bukan. Bermegah. Aku tersembunyi bersama Kristus. Aku tersembunyi bersama dengan Kristus. Kau diperlakukan sama seperti Kristus diperlakukan. Kira-kira begitu. Ya, singkatnya, ya, jelasnya gitu. Kau diperlakukan seperti Kristus diperlakukan. Nah, makanya kita bisa kembali ke bagian tadi ini, ya. Yaitu kalau hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, saudara, di sini kan, yaitu jika, ya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ini yang kemudian sebenarnya dirangkum juga di Roma 5 pasal 2. Ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Betul. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Jadi akhir cerita dari semuanya, saudara, itu adalah dipermuliakan. Ini sorry ya, kita tambah 1 ayat ya, supaya nanti ini ayat 3 di Kolose, dia bilang kenapa kakak saya tidak diikutkan. Ini sudah ikut semua nih teman-teman, ya. Jadi akhir dari semua perjalanan ini adalah apa? Apabila Kristus itu yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan, ya. Dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, yaitu menerima kemuliaan Allah. Bagaimana luar biasanya tuh, saudara, ya. Nah, ini saya perlu bantuan Bu Mona. Bu Mona, ayat yang mengatakan bahwa Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan berapa?
banyak orang kepada kemuliaan? Petrus ya. Enggak, Ibrani ya. Ibrani 2 ayat 10 kalau nggak salah. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, ini, wah sayang nggak masuk semua. Diginiin ya. Nah, di tempat teman-teman jadi terlihat semua tuh. Bisa saudara capture ini. Ini bagaimana kita, ya, perjalanan kita nih, teman-teman. Ya. Jadi, kalau kita udah tahu bahwa Kristus itu, ya, adalah dasar dari semuanya, segala-galanya, maka ini kan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada. Kan dia duduk di sebelah kanan Allah, gitu. Dan kalau begitu, maka pikirkan, gitu. Jadi pertama orientasi dulu. Orientasi ya memang orientasinya di mana Kristus ada. Kan memang hanya dalam Kristus penghukuman itu tidak ada. Kan begitu. Ya, Roma 8 ayat 1. Demikianlah kamu harus memandangnya, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Ya. Ya. Artinya kita harus punya orientasi memang di dalam Kristus. Ya. Gitu. Nah, Kolose 3 ayat 1 katakan, kalau begitu pikirkan carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, gitu. Dan kalau saudara sudah memiliki orientasi itu, sekarang di dunia ini ngapain? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, gitu. Ya, sampai kamu dan saya dan saudara itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah itu maksudnya apa? Di dalam rencana atau skenario-nya Allah. Yaitu apa, saudara? Rencana dan skenario Allah. Rencana dan skenario Allah adalah Allah mengutus anaknya. Allah mengaruniakan anaknya supaya anaknya ini menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulang, saudara ya. Jadi tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, itu artinya Allah yang memiliki rancangan ini, ya, supaya tidak ada yang binasa, supaya tidak seorang pun, supaya semua berbalik dan bertobat, ya, yaitu mereka yang percaya kepada anaknya. Maka Allah mengutus anaknya, Allah mengaruniakan anaknya, ya, supaya anaknya ini menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu bagaimana kita disebut tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena apa? Karena Yesus adalah yang sulung. Ya, berkali-kali ya dikatakan itu ya. Kristus itulah adalah yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Dan kamu telah menerima karunia sulung roh. Karunia sulung roh. Nah, roh itu menjadi uang muka katanya. Roh Kudus itu menjadi jaminan. Ya, arabon. Oh, aku baru bon. Oh, makanya ngebon ya. Ngebon itu maksudnya, oh itu minjam. Jadi belum lunas. Nah, arabon. Jadi arabon itu uang muka, down payment. Sampai kamu jadi milik benar-benar gitu. Oh, berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan di situ. Nah, dari yang kita pelajari tadi, oh rupanya betul di atas Kristus itu harus kita membangun. Ya. Nah, masing-masing pekerjaan orang nanti diuji. Nah, pekerjaan ini rupanya bukan masalah pekerjaan apa-apa, saudara. Tapi ini mengenai pekerjaan yang diuji, dan yang diuji ini sebenarnya apa? Iman di dalam pekerjaan itu loh. Ya. Supaya kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan kalau, sampai ayat 4, dengan apabila Kristus itu yang adalah hidup kita, jadi udah menjadi menyatakan diri, kalau kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan, ya, bersama dengan dia dalam kemuliaan, yaitu apa? Mereka yang ini menderita bersama-sama dengan dia, itulah yang dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ini konsisten sekali, saudara. Jadi tersembunyi bersama Kristus, Kristus jadi yang sulung.
kamu saudara-saudaranya. Kamu memiliki karunia sulung roh. Tapi kita yang memiliki karunia sulung roh, kita harus selalu memiliki apa? Kerinduan mengenai penyataan kita menjadi anak-anak Allah. Gitu ya. Yaitu apa? Pembebasan tubuh yang fana kita ini menjadi tubuh yang mulia, ya. Ya. Nah, inilah pengharapan itu, yaitu pengharapan akan menerima kemuliaan. Saudara lihat, ini adalah rancangan Allah, saudara lihat. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Yaitu apa? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Kalau saudara baca ayat ini, saudara terkesimak. Juga menyempurnakan Yesus. Juga menyempurnakan Yesus. Yang memimpin mereka kepada keselamatan. Ya. Dengan penderitaan, ya, konsistennya. Jadi Yesus disempurnakan oleh Bapa untuk memimpin mereka kepada keselamatan, ya, yaitu penderitaan, ya, dengan penderitaan, ya. Makanya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Ada yang saudara dapat dari situ? Seberapa banyak? Nah, ini yang Paulus, saudara, saksikan nih ya, di Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ya, karena kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Wah, jadi tambah ya, saya tambah lagi nih. Jadi, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Saudara, gimana hubungannya sama surga? Kristus sudah ada di surga. Nah, kalau kita apa, saudara? Kewargaan kita itu sudah di surga. Oke? Makanya kita ini sudah musafir nih di dunia ini, kan? Kewargaan kita itu sudah dalam surga. Dan dikatakan apa? Dari situ juga kita menantikan. Ya, kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tersembunyi bersama dengan Yesus, dengan Kristus, itu berarti memiliki tubuh yang sama. Yaitu tubuh yang mulia. Ya, amin, saudara. Ya, ini yang dilihat oleh Paulus nih. Paulus bilang begini kan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Saudara mungkin bilang, Pak, tubuh mulia gimana? Nah, ini Paulus sudah pernah lihat, ya, cahaya memancar dari langit, ya. Terus dia dengar suara, akulah Yesus. Wah, jadi kan gini, oh, waktu murid-murid kan nggak seperti cahaya kan? Nah, rupanya tubuh mulia itu ada cahaya, saudara, ya. Nah, ini nah, ya, ada cahaya sampai kita ke sini ya. Nih, sampai di sini ya. Sesungguhnya aku menyatakan satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah. Dan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sama ya, sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dan dalam keadaan yang tidak dapat. Jadi, bercahaya dan tubuhnya tidak dapat binasa. Nah, kesimpulannya 1 Yohanes 3 ayat 2 kan, saudara-saudara, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya dan apabila kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Oke? Ya. Kalau Kristus menyatakan dirinya, dan ini nggak bisa lepas dari ini ya, saudara ya. Pada saat Kristus menyatakan diri kelak kan, gitu, kita tersembunyi bersama dengan Kristus, maka katanya apa? Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, memiliki tubuh yang mulia tadi kan,
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, saudara, itu nyambung persis dengan Wahyu pasal yang paling terakhir. Itu sudah ada di singgasana, ya. Ayat 3 sampai 5. Harus hapus satu ayat supaya bisa masuk. Nah, ya. Ini saudara ya. Ini keadaan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Ayat 4 ya. Mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, kok bisa melihat wajahnya? Iya, karena di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba. Ya. Di sini dikatakan ya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Satu lagi, saudara. Satu lagi. Terakhir ya, terakhir. Orang ini bicara mengenai ini, saudara. Bicara mengenai ini. Nah, ini pernah ya, ingat ini ya. Jadi rupanya, tubuh yang mulia ini benar-benar bercahaya. Dan itu bicara mengenai kemuliaan. Makanya di Matius 13:43 dikatakan pada waktu itulah orang-orang benar. Nih, ya. Jadi namanya berbeda nih. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Yang Paulus lihat cahaya itu Yesus yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu memakai tubuh mulia. Nah, tubuh yang sama. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Kita baca yang satu di bawah ya saudara, 1 Korintus 15:38-42. Kita lihat ya, rupanya kemuliaan-kemuliaan orang berbeda di dalam kota yang mulia itu. Tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari, nah jadi muncul ya. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Oh, ada yang bercahaya seperti bulan rupanya nanti. Kemuliaan bulan beda, lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang yang lain. Wah, berarti bintang-bintang ini udah sama nih. Berarti derajatnya, kemuliaan matahari, kemuliaan bulan, bintang-bintang. Tapi bintang-bintang dan bintang-bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tadi ingat ya, tubuh yang mulia itu adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Sekian malam hari ini, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman malam hari ini. Hamba doa supaya setiap kebenaran-Mu itu yang keluar dari mulut-Mu sendiri ya Bapa, itu sungguh-sungguh Engkau singkapkan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang ada di dalam kami. Supaya kekayaannya itu, luar biasa, dapat mengubah, bahkan menarik seluruh perhatian kami ke surga Tuhan, yaitu hal-hal yang di atas, sehingga kami tidak terbelenggu oleh hal-hal yang di bumi ini, sekalipun kami ada di bumi ini, di dunia ini. Biarlah firman itu terus juga membebaskan kami dari semua belenggu, karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan biarlah kemerdekaan ini sungguh-sungguh membawa kami dari hari ke hari, selalu mengalami kebahagiaan, selalu bergembira, bahkan bermegah di atas setiap ujian-ujian dalam perjalanan iman kami. Sampai Engkau sendiri yang memimpin iman kami ini kepada kesempurnaan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, Raja kami, penebus kami yang hidup, Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu, Bapa yang ada di surga. Haleluya, saudara yang percaya, yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin.
Amin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Hens. kasih, Pak Hens. Amin. Terima kasih. Amin. Cara lain, cara baru menjelaskan diagram.